ada Cindy, halo, Ginting dia, Ica, Indrani, Meli, Titi, dan Kosalin. Thank you, kita mulai. Aku bacain dulu ya, apa sih tantangannya kalau kita tuh mau bersosial media ya. Aku coba record dari sini deh. Oke ya, aku baca chat. Pertama, tantangannya isi konten ya, sama cara menyampaikan ide yang udah didapat. Oke. Kenapa tidak konsisten atau hambatan dalam aktif? Tidak punya marketing plan. Oke, untuk rutin post butuh waktu untuk bikin konten. Ini aja akan aku bahas ya. Takut banyak orang kenal. Buset. Aduh, kok Salim siapa nggak kenal sih ya di 41 dan seantero Prudential ya. Tantangannya waktu untuk bikin kontennya Ci, ya makan waktu banget yes ya. Nanti aku udah nemuin nih. Aku juga kemarin sama Ginting, aku juga berkutat habis waktu banyak ya untuk bikin konten sampai akhirnya aku nemu titiknya gitu loh ya, manajemennya aku nemuin dan aku mau sharing sama teman-teman who knows bisa membantu teman-teman ya. Terus bingung cara buat kalimat copywriting yang menarik supaya terkesan tidak jualan. Oke. Terus kebanyakan mikir nggak jadi-jadi ya itu apa namanya, masalah 1001 umat begitu ya, rasanya lama jadi hasil jadi API kok maksudnya ya, kalau gimana kok. Kok Lari nanti boleh diperjelas ya jadi hasilnya apa. Kadang ada dapat ide Ci, tapi bingung pas eksekusi, bingung kumaha ya Neng, modelnya kurang tampan. Nah ini juga gue bahas nih ya, nanti gue bahas di Anda nih ya. Mau posting bahan yang dulu takutnya udah basi, dulunya sebelum sempet apaan nih beli dulu teh naon, bahas apaan ini, bahas nanti boleh diperjelas yang dulu basi ya. Tantangannya susah bikin konten yang engagementnya banyak. Oke, ini semua nanti ternyata ada ya di bahan. Nanti kalau masih ada yang kurang lagi boleh teman-teman untuk bertanya ya. Aku selalu kalau bawain sosial media tuh aku selalu disclaimer. Aku tuh bukan ini ya, bukan expert kayak macam itu tuh siapa, Julio apa sih, Julio apa, Nico Julius. Aku bukan kayak Nico Julius gitu ya, atau kayak si Pak Junus Salim gitu ya, atau kayak Denny Santoso, apapun aku bukan expert. Karena memang saya itu kan pekerjaan utamanya di insurance ya. Hanya saja karena banyak praktek di sosial media, jadi adalah bahan-bahan yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Jadi saya bukan expert ya teman-teman, mohon maaf kalau nanti memang ada pertanyaan-pertanyaan yang kebetulan belum bisa saya jawab. Oke, kita next. Nah, ini nih teman-teman ya, tadi beberapa sudah ada ya teman-teman. Saya akan bahas satu persatu. Tidak percaya diri ya teman-teman. Aku mau kasih penguatan nih. Saya mau kasih penguatan nih sama teman-teman mengenai tidak percaya diri. Saya sudah beberapa kali, bahkan yang terbaru ya teman-teman. Bahkan yang terbaru. Kemarin banget, fresh from the oven-nya. Gue nemuin cewek ya. Ya kalau dari sisi cantik sih, sosok sih dibilang jelek banget enggak ya, tapi cantik banget tuh enggak. Followernya itu 200 ribuan, jadi 200 something K gitu ya. Tapi yang bikin gue take a note sama orang ini adalah giginya nggak rapi. Gue inget pada diriku sendiri, jadi sebelum gigiku serapi ini, gigi tuh berantakan. Jadi aku pakai behel, dan kenapa mau pakai behel, dulu cita-citanya mau jadi YouTuber dulu gitu kan ya, cuman akhirnya bablas nggak aktif gitu ya. Kalau teman-teman lihat konten di YouTube gue masih pakai behel gitu, belum rapi. Gue nggak percaya diri, sehingga gue nggak bikin konten dulu karena gigi nggak rapi, tapi dia pede aja, itu satu. Terus ada gue nemuin beberapa orang ya, secara fisik dia nggak rupawan, nggak ganteng gitu ya, tapi followernya ampun gitu, bahkan sorry to say agak ndeso gitu ya, kalah gitu ya sama gue yang otak kalah loh gitu loh. Jadi gue berpikir kalau mengenai fisik itu enggak jaminan teman-teman, tidak jaminan. Memang perlu diakui orang yang rupawan itu lebih enak dipandang, sedap dipandang mata ya. Itu tidak memungkiri. Boleh-boleh aja kita mempercantik diri supaya lebih percaya diri, boleh-boleh aja gitu ya. Jadi tapi teman-teman, saya sudah menemukan cukup banyak lah ya akun-akun yang secara fisik dia nggak oke tapi followernya banyak. Jadi itu sudah mematahkan kalau gue nggak cakep, gue nggak ganteng, gue nggak keren, gue nggak bisa tampil, itu nggak banget ya. Nah, kalau tidak percaya diri untuk ngomong, itu juga sesuatu yang bisa dilatih teman-teman. Saya sudah berulang kali sebenarnya
jujur gitu ya, baik di medsos maupun di hal-hal seperti ini, gue tuh orang yang dulu sangat gak percaya diri, bahkan pas SD gue masih ngompol. Hanya karena gue gak berani ke depan, Pak izin ya ke toilet. Segitu parahnya loh gue gitu loh. Tapi kalau teman-teman lihat sekarang gue cacis cus gitu ya. Bahkan nanti hari Sabtu gitu ya, wow amazing, gue jadi host kedatangan orang pusat gitu, gue jadi deg-degan juga sih. Tapi ya udah, jalinin aja gitu loh teman-teman ya. Menurut gue itu sesuatu yang bisa dilatih kalau mau dilatih. Kalau mau dilatih itu kata kuncinya ya. Nah terus ada juga orang yang punya alasan gini, aduh gue nggak punya gadget mutakhir, gue nggak punya handphone gue masih jadul gitu ya, handphone gue masih jadul, gue nggak punya apa mix segala macam, gue nggak punya penerangan cahaya. Itu juga excuse menurut gue. Jadi kalau kalau nggak ring light sebenarnya murah ya teman-teman, ring light itu murah banget, tapi gue bahkan tidak pakai ring light. Gue selalu syuting dari meja kerja gue ini pakai lampu doang 17 watt, tidak pernah pakai ring light. Dan di samping ini kan ini terang ya, kalau siang gue syutingnya terang tinggal buka aja. Jadi kalau teman-teman yang pun tidak bisa pakai ring light gitu-gitu, teman-teman syutingnya di siang hari karena itu pencahayaannya terang. Ya kalau gelap itu lebih nggak enak untuk lebih nggak inilah, nggak bagus lah ya. Nah terus kalau nggak punya mic, gue mesti beli mic segala macem. Ya kan murah kan, 5.000 murah banget lah ring light itu lah ya. Terus gue mesti beli mic segala macam nggak? Teman-teman kalau yang udah follow up IG saya gitu ya, buat cocok itu tanpa mic loh teman-teman. Tanpa mic bisa sejelas itu ya. Kenapa? Jadi gue tuh selama ini edit video cuma pakai CapCut. Itu volumenya bisa diatur, dimentokin dari 100 jadi sampai 1000. Itu aja rahasianya. Gue nggak pernah pakai mic. Gue beli loh. Dulu waktu mau YouTuber itu gue beli mic. Saya beli mic. Tapi ribet gue karena mic-nya tuh masih belum yang wireless ya, masih banyak kabel-kabel. Jadi saya merasa terbebani gitu ya. Dan saya menemukan cara itu. Jadi saya sekarang tidak pernah lagi pakai mic. Oke, jadi dan saya juga udah baca beberapa influencer gitu ya yang followernya udah banyak. Mereka tuh cerita dulu tuh memulai hanya dengan handphone yang seadanya, yang jelek gitu loh. Cuman mereka ya tidak pernah ada sampai lu ke angka 1000 kalau lu nggak pernah memulai dari angka 1 ya. Apa tuh ada ininya ya, ada quote-nya ya, 1000 miles gitu apa gitu ya. Nah itulah, jangan banyak excuse ya, memulai aja gitu kan. Nah ini juga nih teman-teman ada, ini serupa tapi tak sama sih dari sama Kosalim. Kosalim tidak siap terkenal ya. Ini ada orang yang tidak sanggup terima feedback negatif, jadi dia tuh takut nanti kalau gue posting ini, nanti kalau netizen komennya gimana, aduh gue bisa baper gitu ya, gue bisa baper atau gue bisa beban mental gitu ya, gue nggak tahu cara jawabnya segala macam. Ini tuh sama kayak lu mau berenang tapi lu nggak mau basah. Saya mau cerita yang terbaru deh, yang fresh from the oven ya. Jadi sekitar semingguan yang lalu kali ya, saya ngeliat salah satu tim saya nih, si Titi ya. Titi ada hadir ya, Titi ini bikin konten tentang insurance ya. Terus tidak dinyana-nyana ya, tidak diduga-duga ya. Ada yang komen netizen ya, komennya julid sih, komennya nggak enak, nyinyir. Gue baca juga oh my god gitu. Cuman gue diem, gue tidak mau komen apapun dan gue mau melihat tahu ya lu tuh ya, tahu ya, dan gue hanya pengen lihat bagaimana cara Titi merespon. Dan well said, gue bisa kasih applause buat Titi, how you respon itu sangat benar, sangat bagus. Jadi kalau ada yang julidin, kita bahas terutama tentang insurance gitu ya. Pertama tipsnya adalah tidak perlu defensif gimana jawabnya ya iyain aja. Kalau iyain aja, dibawa ketawa, dibawa bercanda, dibawa santai. Kalau Sally lah ceritanya yang dulu enggak, wah gue kalau ada yang gue bikin postingan asuransi, ada beraninya menggonggong di komentar gue langsung tuh sini lu gue gigit, lu gue gitu. Sekarang enggak, karena saya menyadari nanti netizen kok yang akan menilai gitu loh, akan menilai bagaimana kita merespon. Salah satunya gue belajar ya teman-teman, gue tuh suka belanja online. Ya gue suka belanja online, apapun ya, bahkan mulai dari beras sampai celana dalam ya bahasanya, yang kayak pembalut, gue tuh semua udah beli online. Kalau nggak di Shopee, di Tokped, kalau nggak di JDID gitu loh. Dan rata-rata kalau kayak beli susu mah udah tahu ya barangnya apa, tapi let's say gue mau beli baju gitu ya, yang gue nggak tahu, belum pernah beli gitu, gue selalu yang gue cari tahu adalah gue baca testimoni. Nah yang paling sering gue baca adalah carinya bintang 1. Kalau bintang 5, bintang 4 mah bagus yang ngomongnya. Gue cari mereka tuh ngasih bintang 1-nya karena apa sih, protesnya karena apa.
Dan di situ gue belajar sesuatu, teman-teman. Gue melihat bagaimana si penjual ini merespon. Ada yang responnya tuh, ya ampun, penjualnya tuh galak banget. Galak banget. Mungkin teman-teman pernah baca ya, ketemu ya, penjualnya galak banget gitu ya. Kayak nggak terima dikasih bintang 1. Pokoknya defensif banget. Dan ternyata gue ketika melihat itu, gue jadi nggak respect loh. Gue jadi tidak respect. Berbeda ketika gue melihat ada penjual ya, seller yang gimana ini, tapi dia cara menjawabnya enak. Iya kakak, mohon maaf dengan ketidaknyamanannya gitu kan ya. Kalau ada sesuatu yang bisa kami bantu, mohon untuk DM aja, bla bla. Kok gue percaya mungkin memang si sellernya melakukan kesalahan dalam salah pengiriman or whatever gitu. Tapi cara dia merespon ini, teman-teman, membuat gue jadi respect. Karena gue yakin setiap dari kita ya, penjual apapun, mau jual apapun, tidak luput dari kesalahan gitu. Jadi teman-teman, tipsnya, lu nggak bisa menolak basah kalau lu mau berenang. Tidak bisa lu hanya mau menerima banyak like, banyak share, banyak follower, tidak bisa. Itu menjadi satu kesatuan. Lu akan terima feedback negatif. Bahkan yang cewek-cewek ya, dan cewek-cewek siap-siap terima DM ya yang nggak pantas. Itu pun ada. Itu saya sudah banyak gitu ya. Dulu kan masih suka GR-an gue ya, masih sekarang udahlah ya, maksudnya gitu biasa aja gitu loh teman-teman. Karena udah saking jam terbang ya, udah biasa aja gitu ya, nggak usah dipadenin ya. Tidak bisa konsisten, nanti akan saya bahas di selanjutnya, akan saya bahas. Tidak punya ide, itu juga nanti akan saya bahas. Merasa bukan orang kreatif nih juga salah satu penyakitnya orang-orang tidak enggan ya untuk bersosial media. Ini kalau menurutku loh ya, gue tidak pernah nanya sama pakarnya, tapi kalau gue berkaca pada diriku ya, kreatif itu sesuatu yang bisa dilatih. Kreatif itu bukan kayak misalnya gue mau jadi penyanyi, tapi suara gue pas-pasan, suara gue pas-pasan, gimana jadi suara gue jadi bagus? Nah itu gue nggak tahu gitu. Tapi kalau suara bagus dilatih untuk penyanyi bisa, ya. Tapi kalau suara pas-pasan dilatih jadi bagus, gue nggak tahu. Tapi kalau kreatif itu sesuatu yang bisa diasah, menurutku, sesuatu yang bisa diasah. Karena gue merasa Sally yang hari ini gitu ya, Sally yang hari ini bisa punya kreativitas yang sebegini gitu ya, karena gue itu melatih gitu loh, menajamkan terus kreativitas gue. Jadi sehingga tidak tumpul, menurutku seperti itu ya. Nah kalau merasa gaptek, gue hanya terima orang ngomong gue gaptek, itu hanya Koko Herianto Sandra yang gue terima. Dia sering banget sering ngomong banget gitu ya, gue tuh gaptek, hanya Koko Herianto Sandra dan para crazy rich yang gue terima kalau dia sampai kasih excuse, gue gaptek. Gue terima kalau dia ngomong seperti itu. Tapi kalau kita, teman-teman, kaum remahan rengginang, kaum remahan Oreo, hari gini lu masih ngomong, masih kasih excuse, gue gaptek. Ya udah lalu lu kerja di desa aja lah, ya jadi petani ya. Bahkan teman-teman, to be honest, lu kalau mau jadi petani di desa dan lu mau kaya, lu mesti tahu teknologi, sehingga lu bisa memasarkan produk lu ke segari.com, ke sayur box, whatever. Hari gini gitu loh teman-teman, udah nggak bisa kita tuh excuse gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman sekali lagi yang ikut, yang follow gue punya Instagram, semua hasil yang gue posting itu gue belajar secara otodidak, baik video editing termasuk desain, itu gue semuanya otodidak, nggak ada yang ngajarin. Jadi belajarnya cuma tes, oh pencet ini ya kan, kita tahu ya bahasa Inggris ya, how to drag, drop, edit, ya gue coba-coba aja, oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini, coba-coba sendiri, karena gue merasa gue nggak boleh jadi orang gaptek di zaman hari begini. Ini gue ya teman-teman ya. Nah merasa buang-buang waktu ini juga penyakitnya banyak teman-teman agent dan leader yang akhirnya memilih ya udah coba hari ini, akhirnya nggak coba lagi gitu loh teman-teman, karena merasa kok nggak ada hasilnya gitu ya. Teman-teman, aku itu boleh jujur ya, tapi jujurnya ini jangan jadi teman-teman jadi patah hati gitu ya. Aku tuh sudah mulai aktif di Instagram bener-bener ya, serius. Sebenarnya dari ini sih, gue tuh mau serius ya, garap Instagram itu sejak pandemi sebenarnya. Tapi habis itu kan gue sibuk tuh ngurusin ini, ngurusin dynamic dan segala macam kan, akhirnya keteteran, gak gue garap. Dan gue itu kayaknya baru bener-bener totally fokus itu di Februari.
Tapi sebelumnya udah mulai, cuman nggak one day one post, kayak cuman sebulan tuh kayak 15 post gitu ya, kayak gitu. Nah kayaknya inget gue mulai Februari, yang gue mulai pencatatan itu di Februari, gue one day one post. Dari Februari sampai dengan Mei ini teman-teman, udah ada hasil belum sih? Udah ada yang japri belum sih? Enggak, sama sekali belum. Dan pertanyaannya, then the question is, kok lu masih mau sih? Kok lu masih mau? Ntar ya kacamata gue nih berembun, nggak enak. Kok lu masih mau Ci bikin rajin banget konsisten? Kemarin si Meli baru japri tuh. Ini lu bisa banget Ci konsisten. Bisa, karena gue tahu. Karena gue tahu yang gue kerjakan itu, gue bukan lagi main-main cuy. Gue lagi garap sebuah pasar yang selalu gue ulang-ulang, bukan big market lagi ya teman-teman. Big itu artinya kan besar. Yang gue garap tuh huge, huge, raksasa. Huge market yang gue lagi garap, dan gue mesti bersabar. Tidak ada ceritanya garap sosial media tuh simsalabim besok langsung jadi. Gue juga pernah bawain waktu raker leader, gue udah bilang, garap sosial media itu bukan proyek Roro Jonggrang. Nah ini loh teman-teman yang gue sering melihat bahwa karena kalian tuh ekspektasinya gitu ya, ekspektasinya post 1, 2, 3, terus besok langsung ada hasil, akhirnya ujung-ujungnya kalian berhenti untuk post. Itu sih kalau yang gue lihat kebanyakan orang gitu ya, nggak ada hasil, ya gue nggak dapet API, gue nggak dapet rekrutan, gue lah nggak usah lah, kerjaan yang lain aja lah. Tapi mending gue masih oke ya kalau teman-teman tidak bermedsos gitu ya, tapi waktu yang kalian pakai digunakan kalian untuk gitu loh, bukan main game ya, ngedrakor. Nah itu kan aneh, udah lu kagak prospek, lu kagak rekrut, lu juga kagak bermedsos, lu ngapain aja gitu loh. Apa yang lu lakukan untuk bisnis lu di Prudential gitu, you don't do something gitu kan, aneh gitu loh. Tapi kalau teman-teman masih beraktivitas ya itu monggo ya, tapi teman-teman perlu paham, terutama agen-agen baru ya teman-teman, terutama agen-agen baru. Saya ingin menginformasikan kesalahanku dulu adalah agen baru tuh paling enak, marketnya banyak gitu kan, yang satunya masih banyak belum digarap, kalian bisa garap ring satu gitu kan ya. Terus begitu ring satunya kira-kira sudah mulai habis, kalian baru panik, baru mulai kebakaran jenggot gitu loh teman-teman. Farming, metode itu farming ya, farming agak, aku nggak menganjurkan untuk hunting sih, susah agak gimana gitu loh. Nah farming itu kan nggak bisa sekarang tanam besok jadi gitu loh. Jadi saranku juga teman-teman, apalagi agen-agen baru, yang ring satunya masih banyak, nggak ada salahnya kalian mulai farming dari sekarang. Sih kalau aku nggak suka bermedsos, aku bisa farming cara yang lain, nggak? Boleh banget. Farming itu ada banyak cara selain bermedsos. Kalian boleh networking kalau kalian suka, tapi networking pastikan kalian jangan, misalnya contoh nih, kalian networking ke grup sepedaan misalnya gitu ya. Ngomongnya doang networking. Gue udah networking beneran sepedaan, tapi sepedanya 3 bulan sekali lu baru ngumpul. Sorry nggak bisa begitu, nggak akan kekumpul cuy, nggak ada ceritanya. Yang gue salut ya salah satu leader kita yang gue lihat networkingnya bener-bener serius itu si Aleng. Rutin tiap hari loh dia ini yoga lah, panjat tebing lah, whatever. Dia olahraga, dia senang olahraga, dan dia networking di situ. Bahkan hari ini kan pantas dia hari ini juga jedar kan sih berapa case 3 digit gitu kan. Nah itu networking kayak gitu, lu tiap hari. Gue memilih untuk network. Gue lakukan ini konsisten gitu loh. Ya teman-teman ya. Atau lu kuat, gue pernah ada leader, gue ikut pelatihan MDRT gitu ya. Dia tuh kuat di ini, minta referensi, gue kuat banget di situ. It's okay, fine. Tapi jangan minta referensi hari ini, terus 6 bulan lagi lu baru minta referensi. Nggak bisa. Apapun yang namanya lu mau create market farming, itu mesti konsisten. Apapun cara yang gue pilih. Ya, gue sudah pilihan gue sudah menetapkan. Jadi gue mau bermedsos. That's why saya nggak main-main, serius. Seperti itu. Nah, saya mau melanjutkan itu teman-teman untuk yang berpikir merasa buang-buang waktu ya. Ini, kata dia, aduh capek sih, gue udah bikin konten kagak ada hasil. Ya, nah teman-teman mungkin kelupaan sama yang satu ini nih. Nah, tujuan bermedsos ini sebenarnya secara garis besar banyak ya, sebenarnya banyak banget. Cuman gue mau bikin ini jadi apa namanya, secara garis besar aja lah. Secara garis besar ini tuh dua, yaitu pertama,
create awareness, dan kedua be an influencer. Nah, ini teman-teman nih ya, teman-teman, terutama yang baru banget, yang belum terbiasa bermedsos gitu ya. Itu tuh kemungkinan yang ada di otak kalian itu adalah otak-otak makanan. Di otak kalian yang ada di otak kalian adalah, kok kagak ada yang DM gue sih dari ring 3? Kok kagak ada ya yang gue dapat closingnya dari ring 3? Akhirnya merasa bermedsos ini ya sia-sia gitu. Akhirnya merasa sia-sia dan memutuskan berhenti. Padahal teman-teman, kalian nggak bisa loncat. Kalian tidak bisa loncat langsung jadi influencer. Tidak bisa. Impossible. Sebelum kalian berada memantapkan diri pada level 1, create awareness. Maksudnya apa, Ci? Maksudnya gini loh. Kalian kan sebelum di asuransi kan bidangnya beda-beda ya kan ya. Ada yang karyawan, mungkin ada yang ibu rumah tangga, ada yang mahasiswa dan sebagainya, ada yang guru dan sebagainya. Gitu. Terus kalian bagaimana caranya ring satu kalian itu tahu kalau lu sekarang ada di asuransi. Masa lu kucuk-kucuk langsung pengen jadi influencer? Nggak bisa, sayangku, cintaku. Jadi yang pertama, kalian harus memantapkan diri, kalian harus create awareness, sehingga minimal gak usah terlalu banyak harapan tinggi-tinggi. Minimal ring satu kalian tuh aware dulu. Oh, sekarang si Meli kerjanya di insurance. Bahkan dia harus tahu insurance-nya apa. Prudential. Oh, sekarang si Inti udah di asuransi. Oh, sekarang Titi di asuransi. Minimal itu dulu. Jadi kalian nggak ada stres kok nggak ada yang DM gue dari ring 3 gitu ya. Cici Sally cerita ada tuh yang dia di DM sama ring 3. Sorry, gue create awareness gue udah dari 2012, cintaku, sayangku, dari 2012 saya sudah create awareness, sudah pengumuman kemana-mana bahwa saya adalah di Prudential. Cuma sekarang saya lagi memperbaiki diri. Kalau dulu kan saya lebih brandingnya sebagai sebagai agent gitu kan ya. Bahkan ketika sudah jadi leader pun 80% kayaknya ya, gue tuh menetap membranding diri gue tuh sebagai agent. Tapi belakangan gue sudah mulai coba ubah strategi gitu ya, untuk sedikit-sedikit create awareness bahwa diriku juga nih, aku doing bisnisnya aku tuh pengen create leader nih. Nah, itu yang aku lagi coba ya, teman-teman ya. Ya, branding image. Betul, itu dulu. Jadi kalian nggak stres, itu dulu pelan-pelan. Nanti aku kasih tips ya untuk itunya. Nah, kalau itu sekiranya itu tuh sudah mantap gitu ya, awareness, sudah banyak yang kenal kalian di Prudential, barulah teman-teman kalian itu masuk ke level sebagai influencer. Influencer gue, follower gue cuma baru 700 orang. Ya nggak apa-apa. Masa lu masih nunggu jadi 7.000 atau 700K dulu lu baru jadi influencer? Semuanya selalu mulai dari angka 1, teman-teman. Selalu dimulai dari angka 1. Ya, tapi jangan langsung kucuk-kucuk pengen jadi influencer kalau lu belum jadi aware. Orang-orang belum tahu gitu loh lu di awareness. Nah, gue mau cerita nih teman-teman. Kan tadi gue cerita ya, gue sudah rajin branding di Instagram tapi belum ada hasil. Belum ada hasil itu dalam arti orang DM langsung, Ci, gue mau tanya-tanya asuransi itu. Sebenarnya ada sih dulu satu sih, cuman nggak jelas, jadi gue nggak anggap gitu, gue juga nggak follow up. Tapi teman-teman, aku mau cerita nih, aku kemarin tuh kan ada closingan ya, ring 2. Yang closing aku tuh ring 2. Kita ring 2 ini sama sekali belum pernah ketemu. Ya, jadi dia iparnya dari nasabah tuh, di luar kota ya, dia tuh tinggalnya di Jawa Timur. Kita closingan dari Jakarta. Nah, ternyata karena dia punya riwayat penyakit, dia dikenain Prudential tuh udah kena naik premi, ya, red up, kena naik premi, terus ada pengecualian. Komplain lah dia, terutama dia naik preminya sih, komplain sih. Sebenarnya menurut gue masih wajar dari 9,6, jadi 10 something, intinya naik 2 jutaan lah preminya. Menurut gue sih masih oke dengan ekonomi dia. Tapi dia tuh ngoceh. Ya sudahlah ya, gue intinya pas dia ngoceh naikkan premi itu, gue berusaha HO dan menjelaskan sebaik gue, semaksimal gue bisa. Tapi sampai dengan NTU date 8 Mei NTU date, gue masih dicuekin. Ya sudahlah ya, buat gue
menurut gue sudah I have done my best gitu ya. Nah lucunya teman-teman, abis itu gue nggak lama dari itu gue post di Instagram konten insurance, simple banget. Dia temenan ya sama gue dia temenan sama gue di sosmed, dan kalau dia post sesuatu gue selalu nge-like, jadi gue yakin postingan gue juga pasti nongol di timeline dia. Nah gue tuh post konten insurance yang ini, mungkin ada TV atau siapa pernah lihat ya, pagi gue rekam dari balkon apartemen ya, paginya apa panas cerah gitu ya, sorenya hujan deras, that's life is unpredictable gitu ya. Itu teman-teman nggak pakai lama, besoknya atau lusanya dia japri gue teman-teman. Gue nggak tahu ya teman-teman, gue nggak tahu karena pengaruh dia lihat konten gue ya, gue nggak tahu lah ya, atau ada hidayah apa dia dapat. Intinya dia bilang udah self proses aja ya, udah self proses aja ya. Plus ini kemarin dia baru japri lagi, tolong suruh proses anaknya ya, black card juga ya, ya puji Tuhan ya, alhamdulillah ya. Ya itu ya, mungkin jadi gue berpikir kadang-kadang kita tuh menilainya result dari bersosial media adalah pokoknya ada yang DM gue sih, ada yang DM gue nanya asuransi itu baru result, padahal who knows itu resultnya seperti itu, kita nggak tahu kan. Dia nggak bilang nah gue oke deh Sal, gue jadi deh ambil yang kemarin gara-gara gue liat postingan, kan nggak mungkin begitu, kan kagak begitu kisahnya. Ya jadi ya udah gitu lah teman-teman. Ya lama banget gue bahas di sini. Oke, kita bahas ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Kalau ditanya teman-teman, berapa banyak sih Ci? Kalau gue serius ya, gue serius mau, oke deh gue serius sih Ci, mau bersosmed. Yang ideal teh berapa? Nah teman-teman, tolong jangan sakit perut, jangan mules ketika dulu gue kasih ini ya, jangan mules, tetap stay tune ya. Ini sekali lagi, lu ngambil datanya dari mana Sel? Ini menurut gue. Ini menurut gue ya, kebanyakan teori kadang-kadang I pusing ya, jadi I merangkum ini menjadi seperti ini. Kalau menurutku yang ideal, level paling bawah kan oke ya, feed itu at least 12 kali kalian post sebulan. Jadi ini kalau bisa dibilang seminggu 3 kali lah ya, seminggu 3 kali kalian post itu udah oke. Ya nanti kasih tips gimana sih biar minimal gue nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah yang level great itu ya, nggak usah good great, nggak usah lah, gue di level oke aja gue udah seneng banget. Itu oke. Jadi kalau kalian selama ini sebulan baru 1 kali post, atau kalian tuh sebulan bahkan tidak pernah post sama sekali, nggak usah muluk-muluk lah teman-teman, nggak usah langsung tiba-tiba pengen ke level yang 30 sebulan gitu. Nggak usah nanti muntah darah, nggak usah ya. Jadi kalian bisa 12 kali post dalam 1 bulan, campur ya, mau video boleh, mau single post boleh, apa aja lah, terserah lah, pokoknya bisa konsisten sebulan 12 kali post, artinya seminggu 3 kali, itu udah good, udah oke, udah oke. Itu udah starting yang oke banget. Oke, nanti kalau misalnya di bulan pertama, bulan kedua kalian bisa konsisten nih, coba untuk naik level ya, bisa ke level good ya, di 15 kali sebulan, artinya hari ini post, besok enggak, besoknya post, jadi selang-seling. Nah, ya jadi kalau yang level pertama kan seminggu 3 kali. Kalau kalian mau masuk ke level yang kedua, yang good, itu selang-seling. Hari ini post, besok enggak. Besoknya lagi post, besoknya enggak. Nah, begitu. Ya, oke. Nah, kalau kalian udah hatam nih ya, yang level good ini udah berbulan-bulan kalian bisa konsisten. Nah, coba challenge baru lah yang one day one post ya. Jadi begitu caranya, kayak lu orang mau berhenti rokok nggak bisa sehari 1 bungkus selamanya ngerokok, terus karena bini ngomel-ngomel besok suruh langsung berhenti, nggak bisa, muntah darah kalian mati langsung besok, iya nggak sih yang merokok. Jadi kalau kalian mau berhenti rokok ya coba, jadi sebulan 1 bungkus, mungkin besok coba 3/4-nya dulu kurangin, atau setengahnya dulu, atur, tapi nggak bisa tiba-tiba berhenti, nanti langsung overdosis mati kalian ya. Nah kalau untuk story menurutku yang ideal ya teman-teman, ya level paling minimal adalah 30 kali sebulan. Jadi one day, satu story itu udah oke. Lebih good lagi sehari 2 story. Lebih great lagi minimal sehari 3 story. Nah ini hati-hati nih teman-teman. Ini hati-hati, saya banyak menemukan orang yang karena story itu gampang banget bikin story, karena kita nggak mesti bikin kita punya pun, kita nge-share gitu ya, story orang itu kan bisa. Gue pun sering ya kadang-kadang baca artikel bagus terus gue reshare ke story gue, itu udah termasuk. Jadi
story itu kenapa lebih banyak? Karena gampang. Bahkan yang tipe lu bikin yang jelek-jelek, bukan jelek-jelek, tapi maksudnya lu nggak perlu desain yang bagus gitu ya teman-teman. Lu asal yang penting foto apa gitu, lu cerita, nggak perlu desainnya gimana, itu oke. Itu udah halo, apakah itu boleh di bantu mute? Oke ya, oke sudah di mute, oke. Jadi mana? Jadi kalau story itu karena lebih banyak, otomatis harus lebih banyak ya. Tadi gue mau sampai mana? Aku jadi lupa. Ya itu, ya ibaratnya story harus lebih banyak ya teman-teman. Kalau feed itu fungsinya untuk menarik followers baru, yaitu ring 3 ya, ring 3. Kalau story adalah untuk engage sama kalian punya followers. Jadi teman-teman, banyak nggak di antara kita gitu ya, teman-teman kita juga banyak nggak yang cuma hanya post story aja? Story-nya banyak sih gitu ya, tapi nggak pernah post feed. Story itu itu bisa dibilang aku bisa bilang itu impossible kalian untuk menambah followers. Menambah followers itu bukan buat gaya-gayaan ya, oh keren nih aku sekarang udah 5.000 followers, keren. Enggak, keren itu nggak ada duitnya ya. Itu jangan, kalau yang bermetode itu Gen Z ya, kebanyakan ya Gen Z ya, anak-anak alay, anak-anak SMA, mungkin mereka banyakin followers untuk terkesan keren. Kalau gue enggak, karena followers itu terkait, followers akan jadi calon prospek menjadi nasabah. Itu harapan gue. Karena percuma kalau gue punya 100.000 followers, kalau gue tidak bisa convert itu nanti jadi duit ya sama aja bohong gitu ya. Oh tadi gue ada kelupaan nih teman-teman, ini kan kata si Sally nih, kalau story banyak bagus gitu. Teman-teman hati-hati ya teman-teman, gue pernah baca di salah satu pakar Instagram gitu ya teman-teman, sehari lebih dari 7 post itu gak kurang oke, karena biasanya orang itu konsentrasinya berhenti di slide ke-7. Jadi kalian jangan maruk juga gitu ya. Oh banyak nih hari ini gue habis jalan-jalan nih, ada banyak video nih semuanya di grab gitu ya teman-teman, itu kurang karena biasanya attention orang akan berhenti di 7. Jadi gue tahan sih teman-teman, kalau misalnya udah banyak gue stop, tunggu besok lah, tunggu nanti habis besok baru gue post lagi ya, itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada, nah ini nih teman-teman nih, ini di bagian ini daging ya teman-teman, yang lagi ke WC harap balik ya, ini daging yang bagian ini teman-teman ya. Ini yang biasanya bikin kalian stuck, tidak konsisten. Jadi begitu udah tahu penting sosmed itu penting, kalian udah benar-benar hakul yakin, tapi kalian tidak pernah memulai karena kalian bingung mulai dari mana. Jadi hari ini speaker udah selesai ngomong, besok tidak pernah mau mulai untuk itu gitu loh, posting. Teman-teman, gue mulai menemukan patternnya ya, mulai bisa one day one post, karena gue sudah menciptakan, create my blueprint. Gue sudah tentukan blueprintnya gue apa. Contoh, nanti gue bisa bantu ya teman-teman kalau mau dibantu untuk bikin blueprintnya. Gue sudah menetapkan, gue tuh mau posting apa. Oke, gue mau posting terkait dengan knowledge and entertainment. Itu sudah ada di bio gue. Ya, jadi begitu orang masuk, dia tahu bahwa kalau mau follow si Sally, dia akan mendapatkan knowledge and entertainment. Knowledge-nya apa? Bahkan di bawahnya gue sudah tulis, gue akan sharing knowledge terkait financial, leadership, and entertainment. Dan karena gue memang tipenya tipe banyak ini ya, gokil-gokil gitu ya, sangunya ada gitu ya, dan gue bisa bikin video lucu-lucu. So makanya gue bikin itu entertainment. Jadi orang nggak aneh, jadi gue udah sharing yang serius-serius gitu ya, terus gue sharing yang gokil-gokil itu. Karena di awal gue sudah menetapkan gue memang akan sharing knowledge and entertainment gitu. Kalian akan dapetin itu di Instagram aku. Gitu. Jadi kan kalau di Instagram itu ada 3 ya, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi pertama, pokoknya di baris pertama itu ya, itu semuanya urut. Financial leadership, entertainment, financial leadership business. Sorry ya, itu salah ketik. Harusnya itu yang financial leadership business, bukan entertainment. Dan itu aja, pokoknya di sebelah baris pertama itu selalu yang akan gue posting. Nah, yang baris tengah itu gue akan ceritakan myself. Apa aja myself? Banyak banget. Gue akan selfie. Nah, ini teman-teman pembedanya selfie-nya gue dengan yang lain. Kalau kebanyakan yang lain tuh selfie udah paling captionnya emoji. Kalau lu artis, lu selfie cuma pakai emoji,
love atau senyum, yang like lu bisa ribuan, bahkan bukan cuma ribuan, ratusan ribu yang lu lihat, lu sering lah ya perhatiin ya postingannya artis dia cuma selfie, cuma pakai love gitu ya, aduh yang like tuh banyak banget, itu artis, kan kita bukan artis. Jadi kalau kalau lu selfie, foto apapun itu ya, usahakan ada caption. Teman-teman, gue tuh selfie bukan bukan gue itu gila selfie, orang pengen gue lihat cantik, orang enggak. Sebenarnya tujuan gue selfie adalah gue pengen orang baca captionnya. Gue pengen orang mengenal siapa Ferry Lampitan. Dengan mereka mengenal gue, mereka akan lebih trust. Dan sebenarnya tujuannya itu menciptakan trust. Dari mana mereka trust? Gue ring 3 mereka loh. Ya, ring 1, oke lah, ring 1, ring 2, ring 3, gue ingin menciptakan trust. Ring 1 pun kalau misalnya katakanlah teman sekolah ring 1 bukan, iya. Tapi kan gue dulu kagak akrab. Gue kan dulu introvert sejati dulu sekolah. Gitu loh. Mereka mana mengenal gue, bagaimana nggak kenal. Itu gue ingin mengenalkan diriku dengan buah pikirku di sosial media. Saya tulislah tentang apapun itu tentang buah pikirku di caption. Ya. Terus keluarga, gue juga ceritain. Supaya mereka tahu, misalnya ada orang, gue tahu ada orang yang tidak nyaman. Gue sangat paham ada orang yang tidak nyaman untuk blow up, untuk posting tentang family-nya gitu loh. Dengan satu dan alasan lainnya, terserah lah ya. Aku nggak ikut campur. Cuman kalau kalian mau tanya pendapatku, aku secara random, aku posting. Tujuannya apa? Supaya gue mau para calon nasabahku, para calon timku mengenal, at least mengenal kulitnya dulu nih. Si Sally ini, oh ternyata ibu yang seperti ini. Oh ternyata istri yang seperti ini. Jadi seperti itu, kalau aku loh ya. Terus aku juga posting aktivitas di Pro. Nih, kayak contoh hari ini nih, aku hari ini training. Besok kan hari ini aku udah posting tentang financial. Maka besok jatahnya gue posting tentang myself. So besok gue akan posting tentang hari ini gue bawain training di Pro. Kegiatan di luar tuh juga gue bawain. Kayak kemarin gue udah bakal sama si Jeffrey, gue posting. Sebenarnya banyak loh teman-teman ide. Kenapa kalian, aku juga bingung ya teman. Mungkin kalian tidak ciptakan blueprint ya. Kalau ada prestasi, nah ini aku mau kasih encourage ya, terutama buat agent-agent baru teman-teman. Saya tuh bukan apa namanya agent atau leader yang berprestasi di Prudential. Tanyalah sama kos kalian. Tapi kok pede banget apa namanya cus ya, mendeklar diriku ya di sosial media. Aku nggak tahu malu, bukan nggak tahu malu gitu teman-teman, bukan nggak tahu malu, tapi teman-teman saya sudah membuktikan bahwa kita sebagai agent atau sebagai leader tetap bisa dipilih oleh netizen ya untuk beli polis atau jadi tim, walaupun prestasi kita nggak banyak. Kok bisa Ki? Bisa. Buatan mereka, tanda kutip ya, buatan mereka jatuh hati pada kita, bukan dari prestasi di Prudential, tapi dari hal-hal yang lain. Teman-teman, ini fresh, saya juga mau cerita, fresh from the oven. Saya kan juga berkawan ya, saya cukup berkawan baik dengan beberapa agent dan leader dari asuransi lain selain Prudential. Ada asuransi lain, GA ownernya gue sebut aja ya, dari Squeeze ya. Dia tuh ngasih referensi ke gue, jadi ada nasabahnya mau beli Prudential ya, cari kadang nggak cocok di Squeeze, dia lemparlah Prudential, dan dia chat Sally, saya tuh pilih kamu loh. Di antara saya kenal banyak banget agent dan leader dari Prudential, banyak banget saya kenalan, dan mereka semua berprestasi luar biasa, tapi saya memilih kamu. Kenapa? Karena saya percaya dengan karakter kamu. Wow, it's an honor for me. Gue bukan lagi membanggakan, gue hanya ingin kasih satu penguatan ke teman-teman, terutama yang baru atau yang lama, tapi masih minim prestasi, dan kalian jadi minder untuk kalian itu branding. Kalian jadi minder, nggak usah minder. Buatlah mereka jatuh hati dengan karaktermu. Ya kalau karakter lu baik ya, itu jangan dibuat-buat juga ya. Makanya bergaulah dengan komunitas di Prudential ya, banyak yang baik-baik, sehingga kalian bisa aduh gue banyak cerita, udah mau jam makan cuy. Oke, nah kalau entertainment ya, gue macam-macam hari raya, parodi, quote, dan question macam-macam. Nah, apa blueprint kamu? Ya, nggak mesti sama kayak gue kasih contoh. Ya, gue kasih contoh. Nanti kalau masih ada waktu boleh ya. Misalnya, lu hobi cowok, kalau cowok ya, hobi olahraga. Cewek biasanya hobi make up, lu hobi masak, ya, atau kalian hobi kuliner. Itu bisa dijadiin blueprint. Misalnya masih kalian nggak pede untuk bahas yang berat-berat tentang keuangan. Nggak apa-apa. Contoh nih, misalnya, cewek ya hobi dandan, lu buat
buat artikel tentang make up. Itu akan nge-grab ya, maksudnya nge-grab itu netizen yang suka make up. Kalau kalian suka kuliner ya, bikin postingan tentang itu, tapi konsisten. Apapun yang kalian pilih, blueprintnya konsisten. Lu suka masak, ya itu resep masakan rumah ya ibu-ibu ya, jadi nggak ada alasan. Gue cuma ibu rumah tangga, gue tuh nggak punya pengetahuan. Kata siapa? Lu bisa posting tentang bagaimana lu cara ngatur rumah, tips and triknya. Lu akan nge-grab itu ibu-ibu rumah tangga jadi followers lu. Itu niche bahasa sosmed itu niche. Ya kalian akan nge-grab orang-orang yang bahkan ya lu suka drakor. Konsisten, lu jangan cuma nonton doang, abis nonton lu bikin postingan. Value apa? Drakor, teman-teman gue pecinta drakor deh. Gue pecinta drakor, dan kenapa gue pecinta drakor? Drakor itu value tinggi banget. Bahkan gue lagi down di Prudential, gue tiba-tiba gue hanya pengen nonton film humor drakor ya, gue lupa judulnya apa. Tujuannya gue cuma pengen ketawa-ketawa. Ternyata value-nya dalam banget, dan itu bisa gue kaitkan dengan Prudential. Itu gue belum bikin tuh postingannya. Itu value tinggi banget. Itu bahkan bisa, tapi nggak bisa lu hari ini bikin besok, enggak. Lu bisa bikin di bio lu, Drakor Lovers, sharing update drakor. Nah, itu akan nge-grab orang-orang yang suka drakor menjadi followers lu. Dan nanti lu bisa selingin dengan asuransinya, entah di story, entah di feed. Cara mainnya begitu. Ayo ngaku, siapa yang sekarang cuma bikin postingan cuman asuransi baik. Ayo lu. Sorry teman-teman, sekeren apapun, ini menurut gua ya, sekali lagi menurut gua, sekeren apapun postingan asuransi kalian, di mata netizen itu tetaplah iklan. Saya tak suka nonton iklan terus-menerus. Seberapapun edukatif, seberapapun itu lucu, tapi kalau itu berbau asuransi, itu adalah iklan. Pertanyaannya, siapa yang senang nonton iklan setiap waktu? Bukankah kalian kalau buka TV iklan akan kalian matiin kalau iklan melulu? Itu ya kata kuncinya ya. So what is your blueprint? Kalau kalian udah bikin blueprint, maka nanti gue akan kasih lihat kalender gue, karena gue sudah punya blueprintnya ini, gue begitu mudah untuk bikin kalender posting. Oke, selanjutnya. Nah, ini kan, aduh Ci, oke, gue udah paham. Terus gue mesti ide dari mana? Ini loh teman-teman. Jujur ya teman-teman, gue pun kadang-kadang suka stuck di ide ya. Teman-teman, gue suka stuck di ide. Cuma ketika gue list lagi seperti ini, ternyata banyak loh, tidak kekurangan ide loh teman-teman, banyak sekali gitu. Nah, bersyukurlah kalian yang suka baca buku, karena dari buku itu bisa dijadiin konten. Misalnya kalian nemuin sebuah highlight ya di halaman tertentu, jadi bikin konten itu jangan konyol ya, kok baca persis di buku, enggak boleh begitu. Jadi misalnya kalian baca buku di halaman tertentu gitu ya, itu keren banget, kalian tuh tersentuh banget, jadi kalian bisa ngomong, guys, kemarin gue baru baca buku ini misalnya kan ya, apa kalian tunjukin lah buku ini karangan ini gitu kan ya, dan gue nemuin di halaman ini ada dibahas bla 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 bla. Menurut gue, nah itu penting. Netizen itu mau tahu bagaimana orang jatuh cinta sama karakter kalian, sama otak kalian. Kalau kalian tuh hanya copy paste aja, repost aja. Misalnya kalian mau kutip quotes orang keren ya, siapalah orang-orang keren kutip quotes. Jangan cuma quotes doang, tapi kalian harus kasih tahu ke netizen. Menurut gue quotes ini bla 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 bla. Seperti itu my idea ya. Nah, dan bersyukurlah lagi orang-orang yang rajin ikut seminar training di Prudential ya, kayak si Ginting, kayak si Meli, kayak si Titi, yang gue rajin banget ini orang-orang yang ikut training. Itu sebenarnya karena tidak kekurangan ide, sayangku, cintaku. Gue kasih contoh, hari Senin lu ikut M3 ya, itu udah jadi konten ya, konten. Makanya kalau lagi M3 jangan ke WC kemana gitu, konten. Karena dari 2 jam itu kalian akan dapat poin-poin, catat lah, kalau kalian takut lupa kalian catat, udah. Jadi tinggal nggak usah yang aneh-aneh, cukup satu single post gitu ya, dengan apa gitu, kalian bikin yang simple aja, terus kalian ceritain, guys, hari ini gue dapet pelatihan yang luar biasa gitu kan ya, dari kantor gue kan, ternyata gue baru tahu loh bahwa insurance ini bisa begini. Itu kalau dari asuransi. Tapi kalau dari sisi leadership, gue baru paham nih bahwa ternyata gini. Itu yang harus kalian post. Coba Mel,
Meli Ginting, Titi dan Indrani dan siapapun kalian. Senin M3, Sabtu ikut training dan motivasi siap. Itu udah konten. Itu udah seminggu 2 kali. Belum ditambah yang lain-lain. Itu udah konten. Kalian rajin ikut training cuma taruh di sini. Itu juga bagus kalau jadiin konten. So biasa ya teman-teman, gue kan rajin konten ya. Kayak training seminar apapun gue jadiin konten. Ketika gue baca lagi ya teman-teman. Misalnya gini, gue lagi bikin tentang leadership gitu ya. Terus suatu hari gue lagi oneng, lagi error, lagi oneng. Terus gue baca apa yang gue tulis, apa yang gue post tentang leadership. Terus gue tertampar. Tamparan, nah ini penting. Tamparan yang paling hebat itu bukan dari leader kalian. Bukan dari orang lain. Bukan dari motivator. Tamparan yang paling hebat, yang paling jod, itu adalah dari omongan kalian sendiri. Dan gue sering kali teman-teman, tertampar tercabik dari omongan gue sendiri. Ketika gue lagi bengong, gue coba mereview apa yang gue post. Ih, gue ngomong begini ya, tapi kok gue jadi melempem, kok gue jadi nggak pede gitu loh. Kayak kemarin masalah yang si Kosalim ada kasih gue motivasi, gue iya ya, gue pernah bikin postingan itu, kok gue lupa gitu kan. Saya langsung tercabik Kosalim ya. Terus juga ada di komen netizen misalnya gini, contoh kayak kemarin si Titi di komenin julid, lu di komenin julid ya, itu lu bisa jadiin konten, Ti. Komen julid itu kan sebenarnya kalau bisa kita paham adalah itu pertanyaan atau pernyataan, kita bisa menjawab, kegelisahan dia, itu menjadi sebuah konten baru. Atau lu lagi baca-baca komen di postingan yang lagi viral, itu banyak banget kan komen yang aneh-aneh, pertanyaan dan pernyataan dan apapun itu, kejulitan dan apapun itu kan bisa jadi konten dalam hal menjawab. Banyak banget teman-teman yang lagi viral, yang lagi buah bibir, keren banget, banyak banget itu. Setiap hari ada yang lagi viral ya. Cuma hati-hati ya teman-teman, jangan menyalahi etika juga ya. Hati-hati juga ya teman-teman. Boleh yang viral, boleh menjadi buah bibir, cuma hati-hati, tetap ada etikanya ya. Pengalaman pribadi, bisa banget nih. Bahkan teman-teman, hal yang receh-receh ya teman-teman. Gua itu ya bahkan menceritakan pengalaman pribadi itu, bahkan yang receh-receh, bahkan gue lagi sorry ya kalau ada lagi makan, bahkan gue lagi itu gue bisa jadiin konten. To be honest, gue ketawa sendiri, tapi itu gue kait-kaitin sama insurance. Jadi waktu itu gue lagi makan buah naga, ya gue nggak sadar, jadi pupnya gue tuh warna merah. Gue nggak sadar gue bisa makan buah naga gitu loh. Gue sempat berpikir, gue tiba, ya Tuhan, kau memberikan cobaan pada apa gitu ya, gue sakit apa kok pup gue merah begini kan. Gue berpikir gue pup darah gitu loh teman-teman. Gue sempat tercengang beberapa detik kayak pengen meratapi nasibku gitu ya, baru gue oh iya, dodol, si saya dodol karena tadi sih makan buah naga gitu. Gue ceritain itu dan gue kait-kaitnya dengan insurance. Itu banyak loh reaksinya ya, lucu seperti itu tuh, bahkan reaksinya banyak gitu loh. Bener kan kok, gue nggak sadar kok merah, gue pikir gue sakit apa ya Tuhan gitu kan ya. Itu gue bahas gitu teman-teman, bahwa life is whatever. Googling itu banyak. Kita googling itu kan keluar kata kunci ya, misalnya contoh bagaimana mencari asuhan. Banyak tuh teman-teman, banyak banget lah teman-teman. Nah banyak banget ya, itu nanti kita bisa bahas lagi. Gue agak bubar ya karena udah jam 8. Oke. Teman-teman nanti jangan pulang dulu ya teman-teman, nanti aku mau foto ya di belakang ya teman-teman. Nah ini nih, kalian terus udah paham itu, terus mulai bingung, aduh gue mulai dari mana nih? Gue mulai dari tulisan, carousel, atau video, atau gimana sih? Oke teman-teman, sekali lagi gue selalu menghimbau teman-teman yang belum terbiasa bersosial media, udahlah jangan muluk-muluk. Kalau kalian terlalu muluk-muluk, nanti muntah darah, ujung-ujungnya gue yakin kalian tidak akan continue gitu, tidak akan konsisten. Jadi kalau kalian yang belum terbiasa, saran gue yang basic, mulailah dengan tulisan. Karena makanya gue nggak demen nih orang-orang kalau komen gitu ya. Jangan ya, ini yang di greatest kelas ini, jangan kalau lagi komen di gue, jangan pernah komen di gue bandingin gue sama si Surya Fajarianto. I hate it gitu. Kemarin ada tuh komen bandingin gue sama si Surya. Temen gue bukan ya, tidak ada bisnya ya teman-teman.
gue itu grow di sosial media itu dari tulisan. Karena gue tadinya di Facebook. Kalau si Surya kan memang awalnya dari TikTok. Dia besar di TikTok ya. Dia grow dari TikTok, dari Facebook. Kan gue tadinya itu dari tulisan. Nah, gue makanya gue juga mau membantah. Gue mau membantah kalau ada orang yang bilang gue nggak bisa visual, gue nggak bisa tampil dan sebagainya. Hello, kalian yang sudah follow, sudah lihat gue bergaya-bergaya di itu baru ada. Itu ada. Emang sih sebenarnya sempat tutup ya, cuma mati ya. Maksudnya gue nggak hidup gitu loh. Dan nggak sekecil itu, gue tutup gitu. Bisa segokil dan sepecah itu dia karena gue baru mulai aja, gue mau mencoba aja, mau upgrade diri. Karena sebelumnya di Facebook itu gue dari tulisan, melatih dari tulisan. Apakah tulisan gue tiba-tiba langsung jadi keren? Enggak, gue banyak melakukan kesalahan kok. Gue banyak dihujat, bukan dihujat, dikritisi juga kok sama netizen karena tulisan-tulisan gue yang salah. Tapi dari situ gue belajar. Dari situ gue belajar, gue sudah siap ketika gue post sesuatu, gue sudah siap. Gue siap dengan like, gue siap dengan followers, gue siap mereka mencintaiku, aku juga siap dengan para haters. Tidak bisa menolak basah kan kalau mau berenang ya. Itu dulu teman-teman. Nah, apakah gue bisa viral sih dengan tulisan? Bisa banget. Tulisan-tulisan gue dulu di Facebook sering banget viral dan cukup di-share cukup banyak ya orang ya. Dan kalau teman-teman mau dapat satu gambaran, ada yang follow IG-nya Wanda Ponika. Wanda Ponika ini adalah entrepreneur di bidang jewel ya, berlian ya. Nah, dia tuh itu pinter ya, dia pinter menurut gua. Dia juga nggak terlalu jago ya desain, tapi dia kuat di tulisan. Jadi dia cuma posting foto dia satu jebret, tapi fotonya bagus, dia posting satu tulisan, udah captionnya cerita apapun itu followernya banyak dan banyak yang mencintai dia. Dan nah, banyak orang akhirnya mencintai karakternya dia ya, sehingga mau follow dia. Dan kadang-kadang dia selipin jualan-jualan dia tentang perhiasan dia. Bisa kok teman-teman. Jadi kalian nggak usah stres sekarang zamannya video, reels segala macam, TikTok, gue nggak bisa sih begitu, nggak usah stres. Itu udah tahap advance, udah level tinggi, udah mulai dulu aja kalian dia membiasakan diri dari tulisan gitu ya. Nah, nanti level kedua bisa dari intermediate, bikin carousel itu kan kalian membutuhkan kemampuan untuk desain. Gue nggak bisa desain. Oke, kalian lihat gue punya desain, itu gue nggak ada yang ngajarin, gue belajar sendiri dari Canva, otodidak, cepat gitu kan, belajar ya. Awal-awal kalau gue lihat lagi desain gue yang lama juga masih jelek gitu ya, makin lama-lama makin membaik. Kayak si Titi gue lihat ya, dulu mah hancur gitu ya sih, sorry to say sih, tapi sekarang ada kemajuan ya, proporsi segala macam. Karena si Titi mau berlatih, jadi jam terbangnya ada gitu loh, walaupun mungkin belum sempurna, tapi it's okay. Dengan jam terbang nanti akan lebih baik ya. Baru yang terakhir video. To be honest teman-teman, video ini memang jangkauannya bagus ya, jangkauannya bagus banget. Cuman preparationnya memang harus sabar karena cukup banyak. Mungkin di lain kesempatan ya aku akan bahas tentang video ini ya. Oke. Okay? Nah, terakhir, tantang kok udah mau selesai sih. Teng. Nah, ini paling ya berapa? Sebentar itu. Nah, gimana atur waktunya sih? Kayaknya kok nyita waktu banget ya. Nah, ini teman-teman. Ini juga gue dapetin jujur aja, bermedsos itu juga trial and error ya. Trial and error artinya yang banyak menghabiskan waktu seharian nggak jelas buat medsos, sampai gue menemukan pattern ini dan gue bagikan ke teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut entry, sorry ya, gue tuh kejelekan gue tuh gampang banget ke distract, jadi tolong teman-teman di mute ya teman-teman. Sorry for my bad ini ya, bad habit ya. Oke. Nah, kalau tulisan nih, contoh apapun, buat poin-poinnya dulu. Misalnya ada speaker lagi ngomong, buat poin-poinnya dulu. Kan sekarang tidak mungkin mengembangkan tulisan di saat lagi dengerin speaker. Mungkin banget. Bahkan teman-teman gue itu banyak banget bikin poin-poin di saat tengah malam gue kebangun ya. Tengah malam kebangun, kayak kemarin gue tiba-tiba gue poin-poin lagi, gue lupa
nanti di saat baru bangun menjadi tulisan yang apik, yang bagus gitu ya. Buat poin-poin ini bisa kalian lakukan banyak banget di saat lagi ya, di saat lagi makan bengong, di saat lagi nunggu kliennya belum dateng, di saat lagi eh eh halo 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 Ya, ya. kok Masuk. hilang sih gue punya. Oke, sorry connecting ini tadi. Oke ya, gue sambil seperti itu ya tadi ya teman-teman, apa di saat gue lagi apa namanya bengong-bengong, gue bikin poin-poinnya dulu, nanti baru kembangin. Nah kalau untuk carousel tadi ya teman-teman, tadi kalau ada yang sempat ini, udah lah ya nggak usah lah ya, itu udah selesai kok teman-teman. Itu udah selesai ya, gue tinggal nyontek aja ininya. Oke, kalau carousel itu idenya gini, ini dalam satu hari nih kalian nggak usah prospek dulu, nggak usah ngapa-ngapain, tapi dalam satu hari kalian benar-benar ya, dari pagi gitu ya, atur sendiri, gue nggak ikut campur, dari pagi kalian cari ide. Tapi teman-teman, jangan satu hari tuh cuma ketemu 1-2 ide, sama ilah, jangan satu hari 1-2 ide, jangan, yang banyak sebanyak mungkin. Gue nggak tahu sebanyak itu berapa, tapi saran gue satu hari itu, kalau kalian satu hari itu janganlah cuma 3 gitu ya, itu keterlaluan, sungguh keterlaluan. Harapan gue satu hari itu kalian bisa lah 10 lah ya, 10 harapan gue sih ya, kalau nggak bisa at least 5-8 lah ya, harapanku seperti itu. Nah abis itu hari ini udah ketemu ide, besoknya desain, besoknya langsung desain. Jadi kalian bikin dalam 2 hari itu udah jadi konten gitu ya, desain gitu kan, itu nanti tinggal posting. Kalau misalnya kalian tadi 1 bulan 12 postingan, itu udah dapet tuh. Jadi nggak hari ini mau posting, hari ini bikin, tuh kalian nggak bakalan bisa kerjain yang lain-lain gitu loh, nggak akan bisa kerjain yang lain-lain. Bentar ya teman-teman, kalian nggak bisa akan kerjakan yang lain-lain. Nah kalau untuk video itu bisa satu hari cari ide, terus besoknya satu hari full syuting. Kalau gue ya teman-teman, kalau gue satu hari itu 3 jam, kemarin terbaru 3 jam gue bisa syuting sampai 9 video ya. Tapi syuting itu udah jelas konsepnya, gue tinggal cop, jadi semua apa-apa semua udah jelas gitu loh, konsep semua udah jelas, makanya bisa 3 jam menghasilkan 9 video. Itu udah bisa buat 2-3 minggu tuh teman-teman ya. Terus satu hari bisa dipakai untuk editing ya. Tapi kalau gue sih teman-teman, untuk editing gue itu nggak mengkhususkan satu hari ya. Biasanya gue mau posting, gue baru edit kayak tadi, gue mau posting tentang financial, itu mulai dari edit sampai dengan posting selesai itu 1 jam ya, mulai dari editing semua itu kalau aku ya. Udah sih kalau dari aku gitu dulu teman-teman, gue sudah lewat. Ada yang mau bertanya silakan.